pijatan. Astagfirullahaladzim, aku harus bagaimana? Haruskah aku menerima permintaannya? Sesungguhnya aku takut jika ini terus berlanjut kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan, Pak Argo. Saya enggak berani, tolakku sambil mengempas kencang tangan Pak Argo. Nur, tunggu, panggil Pak Argo yang tengah bangkit dari posisi tengkurapnya. Aku yang sangat ketakutan tak berani memandang ke arahnya. Aku menunduk membuang muka dan kutinggalkan beliau setengah berlari ke kamarku. Aku mengunci pintu kamarku dan bersembunyi di balik selimut. Aku menangis ketakutan di dalamnya. Sungguh ini adalah pengalaman paling menegangkan dalam hidupku. Ya Allah, mengerikan. Mak. Nurma takut, Mak, isaku dalam diam. Hanya air mata yang terus mengalir deras dari mataku yang terpejam. Aku menangis dan terisak hingga kelelahan dan tertidur pulas. Esok paginya mataku bengkak. Aku tak tahu bagaimana harus menyembunyikannya di hadapan majikanku. Setelah ku kompres dengan air es, aku berharap bengkaknya akan segera berkurang. Kamu kenapa, Nur? Matanya bengkak, habis nangis, tanya Bu Widya saat berpapasan denganku di dapur. Enggak, Bu. Saya cuma kangen keluarga kamu di kampung, tanyanya memotong begitu saja kalimatku. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum dipaksakan. Kuyakan saja apapun prasangka majikanku meski hatiku bergejolak ingin membantahnya. Sabar ya, Nur. Nanti semoga lebaran kamu bisa pulang, ujar Bu Widya sambil tersenyum. Iya, Bu, jawabku singkat. Oh iya, Nur. Minta tolong itu si Kevin di kamar dibangunin dong. Kalau sama kamu dia nurut, kalau sama saya bandel banget, pinta Bu Widya padaku. Wanita itu masih sibuk menyiapkan kebutuhan mandi Arkan, putra keduanya. Juga menyiapkan diri untuk persiapan berangkat ke kantor. Bu Widya adalah seorang pegawai bank daerah di kota ini. Baik, Bu, ujarku sambil beranjak menuju kamar utama. Meskipun setengah hatiku masih ketakutan. Mau tak mau aku harus menuruti permintaan nyonya rumahku ini. Aku sendiri memang tak bisa memegang bayi, itulah mengapa Bu Widya mempekerjakanku untuk melakukan pekerjaan lain sementara ia fokus merawat bayinya. Lagi pula beliau https://KBM ID book detail 01F6042BC544F6D814411152 di 00F3B. AF87F13122D735AB6711C di 03F tidak suka bayinya dipegang orang lain selama ia berada di rumah. Aku mendorong pintu kamar utama yang terbuka setengah. Kulihat bayi Arkan dan Kevin masih terlelap. Kugoyangkan tubuh bocah kecil itu perlahan. Namun tak juga bangun. Kev, bangun. Ayo mandi, siap-siap sekolah sama Mbak Nur, bisikku lembut. Kevin hanya menggeliat malas. Bu Widya masuk dan mengambil handuk serta baju ganti. Ia sepertinya akan mandi dulu sebelum memandikan Arkan. Baru setelah Arkan beres beliau akan bersiap ke kantor. Kev, ayo bangun. Jangan bikin repot pagi-pagi, seru Bu Widya tak sabar. Suara kerasnya malah membuat bayi Arkan terbangun dan menangis. Aduh, Nur. Kamu kasih asinya di botol itu dulu ya. Saya mau mandi dulu udah jam segini, pinta Bu Widya sambil menunjuk botol susu hangat yang ada di nakas. Aku mengangguk dan mengambil botol susu berisi ASI yang telah dihangatkan itu. Kupangku bayi Arkan dan kususui hingga tenang. Bayi Arkan tidak lagi menangis sementara Kevin tak juga bangun. Ketika situasinya sudah agak tenang, kulihat Pak Argo masuk ke dalam kamar hanya dengan membalutkan selimut dari kamar tamu ke setengah tubuhnya yang tanpa pakaian itu. Sepertinya pria itu ketiduran di kamar tamu setelah kupijit kemarin. Astagfirullahaladzim, pekiku sambil membuang muka. Aduh. Ada kamu, Nur.
Maafkan aku, Nur. Aduh, si Mama kemana sih? Pak Argo nampak salah tingkah dan celingukan. Di tengah situasi tak nyaman ini terdengar suara orang mandi dari kamar mandi. Sepertinya Bu Widya sudah mulai membasuh tubuhnya sambil menyanyi-nyanyi. Aku menunduk membuang muka. Sementara itu, Pak Argo nampak tergesa-gesa mengambil pakaian di dalam lemari dan bergegas menuju kamar tamu untuk berganti baju. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Mengapa aku harus bekerja dalam kondisi seperti ini? Keluhku tak nyaman. Andai saja aku tidak terpisah jauh hingga berbeda pulau dengan orang tuaku. Pasti aku lebih memilih untuk pulang dan berhenti bekerja saja. Aku masih memberikan susu untuk bayi Arkan dan membangunkan Kevin secara bersamaan. Aku ingin segera menyelesaikan pekerjaanku di kamar utama ini dan memandikan Kevin di kamar mandi belakang dekat dapur saja. Ayo, Kevin. Ikut Mbak Nur ya. Kita mandi di belakang saja biar Mama dan adik bayi tidak terganggu, ujarku setengah memaksa menyeret Kevin yang masih malas-malasan itu. Aku menyadari di sini akulah yang salah posisi karena pagi-pagi sudah berada di dalam kamar utama majikanku. Makanya lebih baik aku segera menyingkir saja daripada tak enak dengan Pak Argo yang bisa tiba-tiba masuk ke dalam kamar seperti tadi. Ketika keluarga itu sedang sarapan, aku memilih menyuapi Kevin di depan televisi. Bocah itu memang suka sekali makan sambil menonton TV. Ma, kamu tuh kalau sama Nur jangan sembrono gitu deh. Masa Nurma dibiarkan di dalam kamar gitu? Aku kan mau ganti baju jadi gak enak, keluh Pak Argo memprotes sikap istrinya. Aku kan buru-buru, Pak. Lagian Arkan nangis. Kalau ku pegang dulu bisa telat aku. Udahlah, aku percaya Papa dan Nur sama-sama orang baik. Enggak mungkin kalian berkhianat di belakangku, jawab Bu Widya santai. Aku yang mendengar ucapannya samar-samar jadi menghela napas berat. Sepertinya nyonyaku itu tak paham situasinya. Ma, aku hanya mengingatkan. Yang istriku itu kamu, bukan Nurma, ujar Pak Argo masih berusaha sabar. Ih, Papa ini ribet deh. Nurma itu masih lugu ya, Pak. Makanya aku percaya sama dia. Awas aja Papa rusak dia, ancam Bu Widya mulai menegang. Bukan gitulah, Ma. Aku ini kan. Udahlah, Pak. Emangnya Papa suka sama Nurma kok ngomong begini? Ingat ya, Pak. Aku udah ngasih kepercayaan untuk kalian berdua. Kalau kalian salah gunakan, siap-siap aja Papa enggak bisa ketemu anak-anak, bentak Bu Widya kesal. Wanita itu lalu bergegas menyudahi sarapannya dan mengambil tas kerja di kamar untuk berangkat. Tak berapa lama, kudengar suara motor metik Bu Widya menjauh dari rumah kami. Aku yang melihat nyonyaku itu emosi hanya bisa menunduk dan menghela napas semakin berat. Kusuapi Kevin dengan segera dan aku bersiap untuk mengantar Kevin ke sekolah yang tak jauh dari komplek perumahan mereka. Namun ketika aku melewati meja makan hendak mengambil dompet dan handphoneku, kulihat Pak Argo menahanku dengan menghalangi jalanku menggunakan badannya. Nur, duduk dulu. Bapak mau bicara, tegas Pak Argo dengan tatapan tajam dan wajah penuh emosi.